Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meliana Dewi. Saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Tanjung Pura. Pada video ini, saya akan melakukan tutorial dalam melakukan uji beda dua kelompok untuk mengetahui perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Saya memiliki data kecanduan game siswa perempuan dan siswa laki-laki pada tingkat SMK. Melalui uji ini, saya akan mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara ketergantungan game siswa perempuan dan siswa laki-laki, kemudian kelompok siswa mana sih yang ketergantungan gamenya lebih tinggi, apakah siswa perempuan atau siswa laki-laki. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu, saya menggunakan SPSS tipe 25. Nah, untuk Bapak Ibu silahkan menyesuaikan tipe SPSS-nya masing-masing. Nah, sebelum kita melakukan uji beda dua kelompok, yang pertama adalah kita lakukan dulu uji normalitas. Untuk apa uji ini? Untuk mengetahui apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Caranya dengan mengklik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu pilih Export. Nah, pada dependent list diisikan dengan min, kemudian pada faktor list diisikan dengan jenis kelamin yang sudah ditransform sebelumnya. Kemudian klik plots, lalu klik normality plots, continue, lalu oke. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah subjek atau sampel yang mengisi kuesioner sebanyak 75 orang adalah perempuan dan 55 orang adalah laki-laki. Nah, ini adalah tabel hasil tes normalitasnya. Nah, ada hasil Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Mana yang harus kita pakai? Kita lihat dulu aturannya. Kolmogorov digunakan jika sampel Bapak Ibu lebih besar dari 50. Nah, Shapiro-Wilk digunakan jika sampel Bapak Ibu lebih kurang dari 50. Dapat kita lihat di sini bahwa sampel perempuan sebanyak 75 dan sampel laki-laki sebanyak 55. Artinya, sampel yang digunakan lebih besar dari 50, maka tabel normalitas yang kita pakai adalah dari Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai sigma adalah 0,200. Nah, nilai 0,200 ini Bapak Ibu lebih besar dari 0,05. Maka data yang kita miliki terdistribusi normal. Nah, penting Bapak Ibu untuk melakukan test of normality ini karena hasilnya dapat menunjukkan kepada kita tes apa sih yang selanjutnya akan kita lakukan. Nah, karena tadi normalitasnya terdistribusi normal, data yang saya miliki, maka akan kita lanjutkan dengan independent t-test atau uji T, di mana ini adalah uji parametrik. Nah, untuk melakukannya, kita kembali ke SPSS Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik Analyze, kemudian Compare Means. Bapak Ibu pilih Independent Sample T-Test. Nah, untuk tes variabelnya Bapak Ibu isikan min-nya atau rata-ratanya. Kemudian grouping variabelnya diisi dengan gender yang sudah ditransform sebelumnya. Kemudian klik Define Group, isikan grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2 sesuai dengan pelabelan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, 1 itu mewakili perempuan dan 2 mewakili laki-laki. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Nah, di sini terdapat dua tabel hasil dari uji T, Bapak Ibu. Dua tabel ini saya pindahkan ke Word agar kita lebih mudah menginterpretasikannya. Nah, sebelum kita melihat hasil ujinya Bapak Ibu, saya sampaikan dulu hipotesisnya, di mana H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kecanduan game antara siswa perempuan dan laki-laki. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan pada kecanduan game antara siswa perempuan dan laki-laki. Nah, nanti jika nilai uji T yang Bapak Ibu dapatkan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai uji T yang Bapak Ibu dapatkan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Mari kita lihat hasilnya. Yang pertama adalah tabel grup statistik. Berdasarkan tabel diperoleh hasil sebagai berikut. Perempuan dengan jumlah sampel sebanyak 75 siswa memiliki rata-rata sebesar 1,7981.
Sedangkan laki-laki dengan sampel sebanyak 55 siswa memiliki rata-rata sebesar 2,0831. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata skor kecanduan game pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Karena tadi kita lihat nilai rata-ratanya lebih besar yang laki-laki. Namun tabel ini belum memberikan informasi apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah perbedaannya signifikan atau tidak, kita harus membaca interpretasi dari independent sample testnya. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada nilai sig saja atau sig one tail dengan sig two tail. Nah, mana sih yang harus kita pakai? Pertama saya akan menjelaskan dulu apa perbedaan sig dan sig two tail agar Bapak Ibu dapat menentukan nilai mana yang harus dipakai. Sig one tail digunakan untuk penelitian yang hipotesisnya spesifik pada satu arah, yaitu untuk menguji apakah satu kelompok memiliki nilai rata-rata lebih besar atau lebih kecil dari kelompok lainnya. Sedangkan sig two tail digunakan untuk hipotesis yang tidak spesifik arahnya. Artinya, ingin melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok tanpa memperhatikan perbedaan itu ke arah yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, tadi kan kita ingin melihat apakah perempuan atau laki-laki yang memiliki kecanduan lebih besar. Artinya, kita menggunakan nilai sig one tail karena kita ingin melihat mana sih rata-rata yang lebih besar atau lebih kecil dari kelompok lainnya. Maka nilai kita pakai adalah 0,834. 0,834 lebih besar dari 0,05. Maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Artinya dapat kita simpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa perempuan dan laki-laki dalam hal kecanduan game. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.